Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Eka Putra dengan NIM 10 20 22 300 300. Oke. Dari kelas SI 4707. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan topik apa yang saya ambil. Topik yang saya ambil adalah Finance Manager. Aplikasi Finance Manager ini bertujuan secara garis besar itu untuk mengetahui atau men-track berapa uang yang keluar dari tabungan kita atau dompet kita. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah uang yang keluar. Tujuan saya mengambil topik Finance Manager adalah untuk membiasakan kebiasaan saya yang lumayan boros gitu. Jadi saya bisa tahu saya beli apa aja, saya jajan apa aja, lain-lain. Finance Manager ini lebih ke pengeluaran, karena untuk pemasukan tidak terlalu dihitung di sini, tidak dihitung malah. Jadi hanya untuk mengetrack berapa uang yang keluar, berapa pengeluaran kita. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di aplikasi Finance Manager ini. Sebenarnya fitur yang diambil itu sesimpel konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Lalu untuk menjelaskan fiturnya sendiri, fitur create itu bisa menambahkan berapa uang yang telah keluar, update bisa mengubah nominal, deskripsi atau enggak tanggal dari si data yang telah kita input. Read itu bisa untuk menampilkan berapa jumlah uang yang telah keluar, berapa data yang telah kita input. Yang terakhir adalah delete, seperti namanya, berfungsi untuk menghapus data yang telah kita input. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana si aplikasi Finance Manager ini dibuat. Oke, kita langsung ke codingannya. Mungkin ini akan saya kecilin dulu. Oke. Finance Manager ini terbuat atau terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelas Database Manager. Saya akan menjelaskan kelas-kelas di sini secara garis besar saja, tidak line per line atau bagaimana. Oke, pertama adalah kelas Database Manager. Simpelnya dari fungsi kelas ini adalah untuk menghubungkan si aplikasi kita ke database MySQL. Seperti dilihat di sini ada URL dan localhost-nya, ada root, password, dan lain-lain. Database connected jika berhasil, database connection failed jika tidak berhasil. Oke, berikutnya adalah Finance Manager app.java. Kelas ini berisi main atau aplikasi main atau tempat di mana dasarnya berjalan, atau di sini kita akan menjalankan si aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah kelas Finance Manager GUI. Seperti namanya, ini adalah kelas berisi codingan-codingan yang membentuk si user interface-nya. Seperti ada lebarnya berapa, tingginya berapa, border layout ada font, dan lain-lain, sehingga bisa terbentuk seperti ini. Oke, berikutnya adalah login frame. Ini kurang lebih sama dengan Finance Manager GUI di fitur loginnya. Bedanya ini adalah di fitur loginnya. Oke. Berikutnya adalah transaction.java. Nah, di sini adalah pewarisan dari kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang ada di
transaction DAO.java. Oke. Di sini ada oke, transaction.dao ini berisikan kodingan-kodingan inti dari si aplikasi yang telah dibuat dan kodingan yang bisa merubah si data yang ada di database, seperti insert di sini, ada select, ada update, ada delete, lalu di sini ada exception. Misal ada kelas-kelas, ada fungsi-fungsi yang tidak bekerja. Kayak di sini adalah date, lalu di sini adalah get date, this date, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau tidak salah ini maksudnya ke pewarisan atau inheritance. Berisi kodingan-kodingan inti dari si aplikasinya kita. Dan ini adalah kelas dasar yang mendasari si transaction.java ini. Oke, untuk penjelasan codingnya mungkin cukup sekian aja. Kita langsung ke simulasikan cara kerjanya. Oke, saya akan kembali ke OBS. Nah, oke, aduh jatuh. Oke, pertama-tama di sini adalah fitur login. Untuk fitur loginnya sendiri baru bisa satu akun atau dari rootnya atau dari kitanya sendiri, yaitu user. Lalu di bawah untuk passwordnya adalah pass. Karena untuk fitur login sendiri belum ada fitur untuk membuat akun, jadi semua dari kita, dari username sampai passwordnya itu dari kita. Lalu kita login. Nah, di sini akan terlihat tampilan finance manager kita. Oke, saya akan memperagakan fitur-fitur yang telah saya sebutkan tadi, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama-tama saya akan memperagakan fitur create, yaitu saya akan menambahkan satu kolom pada tabel yang ada di atas ini. Oke, di sini untuk tanggal formatnya adalah year, saya akan tambahkan 2024, lalu month saya akan 12, dan day saya akan tambahkan 28. Lalu untuk amount-nya mungkin saya akan kasih 80.000. Dan description-nya mungkin saya akan kasih beli bensin. Oke, ini adalah untuk fitur create-nya. Bisa dilihat di sini tabelnya sudah terisi dengan data yang telah kita input. Lalu berikutnya adalah fitur read. Fitur read-nya sendiri sudah ada di sini, di mana tabelnya bisa menampilkan data yang telah kita input. Oke, berikutnya mungkin saya akan tambahkan beberapa sebagai contoh saja. Beli bensin, kita akan isi beli ayam geprek. Oke, saya akan add lagi. Nah, berikutnya adalah fitur update. Fitur update-nya ini adalah untuk merubah si kotak-kotak kolom ini. Kotak-kotak kolom ini. Oke, saya akan contoh untuk tanggal mungkin saya akan ubah ke 20. Untuk jumlah saya akan taruh di 20.000. Beli ayam gepreknya saya akan ganti beli gacoan. Oke, coba kita update. Nah, di sini tanggalnya, jumlahnya, dan deskripsinya berubah. Lalu yang terakhir adalah fitur delete. Sama seperti namanya, fitur delete adalah untuk menghapus tabel yang telah kita input. Yang mungkin saya akan contohkan di beli bensin ini. Saya akan delete dan datanya yang telah kita input
berhasil untuk dihapus oleh kita. Oke. Mungkin sekian saja video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan.